Shalom, saudaraku sahabat renungan Kristen yang diberkati Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Bapa kekal di sorga. Di saat ini Tuhan, kami mau belajar sebagian dari berita firman-Mu. Urapi sekalian kami Tuhan, agar firman-Mu mampu kami mengerti, pahami, dan lakukan di tengah kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku sahabat renungan Kristen, pembacaan firman Tuhan di saat ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17 dengan judul Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini dengan tema menjadi sahabat bagi yang menderita. Saudara-saudaraku sahabat renungan Kristen, sahabat adalah kawan karib atau teman dekat, orang yang dipercaya untuk berbagi suka duka kehidupan. Kepada seorang sahabat, kita dapat berkeluh kesah, mencurahkan isi hati kita, pergumulan dan kesulitan kita, dengan harapan ia dapat merasakan apa yang kita rasakan dan memberi pertolongan yang kita butuhkan. Bahkan kitab Amsal pasal 17 ayat 17 mencatat bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Namun, Alkitab juga menyaksikan cerita bagaimana orang-orang yang bersahabat dapat saling meninggalkan dan tidak mempedulikan satu sama lain ketika ada yang mengalami kemalangan dan penderitaan. Kita ingat misalnya Ayub dalam penderitaannya. Ia bukan hanya menderita karena sakit secara fisik, tetapi juga karena sahabat-sahabatnya yang tidak berempati kepadanya, tetapi mencemooh, menyalahkan dia. Sahabat seperti itu bukan hanya mengabaikan arti persahabatan, tetapi juga tidak mencerminkan iman yang nyata. Ia mungkin hanya mengungkapkan kata-kata penuh simpati dan berhenti hanya pada kata-kata itu, tetapi tidak ada upaya dan usaha atau perbuatan untuk mewujudkan kata-katanya. Saudaraku sahabat renungan Kristen, penulis surat Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat 17 menyoroti tentang iman dan perbuatan. Di sini ia mengangkat perumpamaan dari suatu kondisi kehidupan seorang saudara yang bukan hanya kekurangan makanan,
tetapi dikatakan tidak mempunyai pakaian, artinya telanjang dan kelaparan. Digambarkan bahwa orang itu menerima simpati dan perhatian, tetapi hanya lewat kata-kata. Selamat jalan, kenakanlah kain, makanlah sampai kenyang. Orang yang berkata-kata tidak berbuat apa-apa untuk menolong, mengatasi, dan membantu keperluan saudaranya itu. Tuhan Yesus dalam pelayanannya telah menyatakan kepada kita iman yang hidup karena perbuatan. Bagaimana ia menjadi sahabat sejati dari orang-orang yang menderita, yang tidak hanya bersimpati dengan kata-kata, tetapi juga berempati, bahkan rela berkorban. Dan firman-Nya terus mengingatkan kita sebagai gereja, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan nyata, supaya kita dapat menjadi teman, sahabat, saudara, penolong bagi yang menderita. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kehidupan yang terpelihara sampai saat ini. Biarlah Tuhan memelihara saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai penderitaan dan membuat kami selalu peka serta rela untuk menolong sesama kami. Terpujilah Tuhan. Amin. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua saudara, sahabat renungan Kristen yang setia mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua.